Ini bersama saudara Malaysia. Namanya siapa? Azhar. Azhar dari Kelantan, Malaysia. Pintu 21. Kita masuk. Masjidnya. Seperti ini ya. Kita harus naik bis ini. Terhal. Yuk. Nah, itu grup kita. 2 bis ini, jadi dua grup jadi satu Saibah. Nah, ini sumurnya di sini. Nah, di sini cincinnya jatuh. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini masjid kubah dalamnya. Alhamdulillah bisa videokan kita. Ini masuk dalamnya. Ini kubahnya di atas. Ini ada rokok, teh manis, teh susu, mie gelas ya. Coba lihat, orang Indonesia ini, bahasa Indonesia gitu. Wallah, kalau Bapak Ibu berhasil masuk, itu sampai sekarang debunya masih wangi. Jadi seperti yang diterangkan bahwa keringatnya Rasulullah itu harum, lebih harum dari minyak kasturi manapun. Saya berhasil masuk ke sana dulu sebelum ditutup, sampai anak-anak kampung itu ambilkan debu, wallah, dicium ya Pak, dicium. Luar biasa. 70 syuhada yang gugur di tempat ini di sini. Oh. Nah, yang ada tandanya itu makam Sayyidina Hamzah, Oh, Hamzah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, sama Abdullah bin Jahsh. Nah, ini yang ada batu nisannya. 3 jenazah di makam. Saya Yusuf memberikan kesaksian dalam buku sirah yang dikarang oleh Dr. Tariq Suwaidan. Demi Allah, saya termasuk yang menyaksikan. Ketika saya angkat jenazahnya, seperti baru saja meninggal, munculkan darah segar. Saya hanya mengenali 2 jasad itu, Hamzah dan gunung ini merasa tidak pantas diinjak oleh Rasul. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah menghentakkan kaki beliau seraya bersabda, wahai gunung, wahai Uhud, aku Rasulullah dan 2 sahabatku yang akan mati syahid nanti. Loyalitas di perusahaan itu akhirnya yang membuahkan hasil seperti ini. Tidak hanya gaji saja, kepercayaan juga di umroh Pak ya. Alhamdulillah. Keluar dari kamar, kita travel ya bertiga. Jadi ya kalau yang umum kan 1/4, ini ya cukup lega lah. Kita turun dulu. Di sini tuh liftnya banyak, jadi ini kita tekan semuanya. Sudah? Oh, ini sudah. Ini sudah. Kita ke sini. Sama, kita besok sehari balik juga, balik Jakarta. Malaysia Air? Pakai Malaysia Air? Thailand Air? Sawah itu sini. Arabic? Oh, Arabic kan. Ini jam 4:30 kawan, menuju masjid. Sudah ramai sekali. Payungnya sudah kebuka ya, payung-payung. Padahal ini kebuka kemarin tuh agak siang, jam 6. Ini sudah kebuka semua. Mungkin cuaca ya.
Ini bersama saudara Malaysia. Namanya siapa? Azhar. Azhar dari Kelantan, Malaysia. Ya. Besok juga balik. Hah? Itu gurunya Aziz Al-Mahfuz. Alhamdulillah. Ini besok. Kata semua Muslim. Oh, iya, semua Muslim. Sini Wis mantap. Only one Muslim only. Ini kita menuju masjid. Ya, sampai jumpa. Pintu 21. Kita masuk. masjidnya. Seperti ini ya. Setengah 5. Ini sholatnya itu hampir jam setengah 6 ya. Jam 5-an lah. Tapi kanan kiri sudah penuh. Kita cari yang sebelah kiri. Karena jadwal kita padat, kita cari yang agak di belakang. Tapi jam segini itu jarang yang di belakang, sudah pada penuh. Malah yang di depan itu free. Karena saking besarnya Masjid Nabawi. Oh, sana free deh. Kiri. Itu kiri. Sana. Ayo. Kita ke sana dulu. Pergi? Kenapa pergi? Niki nama. Nah, ini selepas maghrib, setelah pas fajar subuh. Ini pulang dari masjid kayak gini posisinya. Ini kita pulang duluan karena ada acara jam 7 kita nanti harus tur kota Madinah, termasuk di Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah. Yang kedua adalah Masjid Madinah ini. Nah, sana Pak. Kita harus naik bis ini. Terhal. Ayo. Ini ngantri di bis ya, kita menuju ke Masjid Quba. Jadi ketika Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan nantinya di padang mahsyar, ibu ayah sekalian, wahai Muhammad, ketika beliau tersungkur bersujud di hadapan Allah, irfa' sautak, irfa' ra'saka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat kepalamu wahai Muhammad, dan sekarang minta apa yang kamu minta akan aku kabulkan. Kemudian beliau minta pada waktu itu, ibu sekalian, di sini berlakunya syafa'atul uzmah baik untuk orang kafir maupun muslim ya. Dan jangan disalah artikan nantinya. Rasulullah itu memberikan syarat dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan Masjid Bilal itu ada orang jualan di bawah, ada mall. Kalau boleh kita katakan juga masjid dunia akhirat ya. Kalau di bawahnya dunia orang belanja, kalau di atas akhirat orang sholat. Siapa Bilal bin Rabah? Sahabat Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat yang langsung direkomendasikan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Dan Bilal bin Rabah salah satu yang direkomendasikan oleh Rasulullah masuk surga. Ketika itu ibu-ibu sekalian, pernah Rasulullah bermimpi mendengar terompah. Kalau kita katakan sekarang sendal ya, terompahnya Bilal bin Rabah itu ibu-ibu sekalian terdengar di dalam surga. Kemudian Quba yang dibangun oleh tangan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon ikuti arahan dari saya, dari Adinda Abdurrahman,
Kemudian Ustadz Imron ikuti arahan-arahan dari petugas yang ada untuk kenyamanan, keamanan daripada ibu bapak jemaah sekalian. Kemudian ini bis ini akan beriringan, mungkin tempat parkirannya sama. Tolong diingat di bis mana yang kita naiki ya, jangan sampai salah bis. Dilihat sopirnya yang mana ya, sopirnya yang mana, kemudian nomor bisnya nomor berapa. Nah, jadi kita akan masuk, kita kumpul terlebih dahulu, kita tentukan titik poinnya di mana, nah, baru kita... Ini rombongan Saibah. Nah ini kawan, ini ramai sekali ya. Nah ini rombongan Saibah agak ke atas jalannya. Monggo Pak. Monggo Pak, duluan Pak. Ini rombongan 2 bis ya? Jadi 1 ya? Ini jalannya menuju Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini masjid yang dibangun Rasulullah yang pertama kali. Bahkan pakai tangan beliau sendiri. Nah ini ada salah satu rahasia itu, kita berdoa di tengah-tengah ada lubang di kubahnya. Itu pernah Rasulullah berdoa di titik itu. Jadi kita nanti memburu di titik itu, dan itu khusus buat jamaah laki-laki, yang jamaah wanita di belakang tidak bisa. Nah ini kita menuju ke sana. Video ini buat kawan-kawan yang pengen merasakan ke Masjid Quba biar tahu ya kondisinya seperti ini. Nah kita menuju yang depan coba. Nah setiap bendera-bendera itu adalah grupnya masing-masing atau autornya masing-masing, biar mudah untuk melihat di mana posisi grupnya. Nah itu grup kita 2 bis ini, jadi dua grup jadi 1 Saibah. Nah kita jalan menuju Nanti bapak-bapak meeting point kita di sumur ini ya, yang ada pengumuman ini, yang ada apa namanya? tulisan itu. Oh di situ ya. Jatuhnya cincin Rasulullah. Masya Allah. Oh di cincinnya satu. Jadi di sumur itu katanya Ustadz Dijah, itu cincin Rasulullah jatuh di situ. Di sini. Nah, ini sumurnya di sini. Nah, di sini cincinnya jatuh. Wah, Masya Allah. Jadi ini ya, cincinnya jatuh di sini. Tempat-tempat bersejarah seperti ini tidak ada keterangannya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia belum. Kalau zaman dulu itu di bahkan kalau kita mengunjungi ini
adalah sumur Aris atau sumur Khotam. Khawatir Aris Al-Khotim. Khotam itu cincin. Kalau Aris itu nama orang Yahudi yang punya sumur itu. Jadi Rasulullah kalau sampai sini sering duduk-duduk, mencuci tangan, kaki. Kemudian sebelahnya ada Abu Ayyub Al-Ansari, paman beliau yang rumahnya ditinggali. Rasulullah belum bangun rumah sih. Kalau bapak kemarin keluar dari pintu belakang itu, orang sedikit, masih sedikit, rumahnya Abu Ayyub. Nah, kemudian bapak ibu, bapak-bapak, Abu Bakar minta supaya bisa duduk di belakang Rasulullah. Rasulullah mengizinkan Abu Ayyub ada. Giliran berikutnya yang datang Umar pun minta supaya bisa duduk di belakang Rasulullah. Giliran Utsman datang minta duduk di belakang Rasulullah. Ketika orang luar biasa ini, para ulama membahas ini apa ya, dirasat bahwa khalifah berikutnya adalah cincin Rasulullah itu yang ada stempel. Dulu Rasulullah itu memang murni menerima wahyu dan disampaikan, kita tidak berpikir tentang negara. Karena memang Rasulullah bukan tujuannya untuk jadi raja, kan? Mau jadi raja atau jadi rasul dan nabi, memilih jadi nabi dan nah kemudian para sahabat setelah tahun 8 Hijriah kan mengusulkan, ya Rasul, kalau engkau nyurati raja-raja seluruh dunia ini kalau tidak ada stempelnya itu jadi percaya. Makanya dibuat stempel yang cincin beliau ada tulisannya Muhammad Rasul. Tapi apakah yang beredar itu asli? Ya. Rambutnya termasuk bajunya, Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya, kalau itu ada sangat tidak mungkin, paling duplikat. Kalau duplikat ya termasuk yang di tempat pedang beliau, baju beliau itu masih diperdebatkan. Kalau itu asli itu rasanya tidak mungkin, apalagi cuma disimpan di situ. Kalau itu duplikat iya, termasuk baju perangnya. Bapak kalau mau ke museum yang di depan arah kiblat itu ada duplikat baju perang Nabi, bajunya dan lain-lain. Nah, cincin Rasulullah itu kan setelah Rasulullah dipakai Abu Bakar jadi khalifah. Setelah kemudian Abu Bakar wafat, yang jadi khalifah Umar, yang pakai cincin Umar. Kemudian sampai Utsman ketika Sayyidina Umar sampai di sini meditasi beliau dilakukan oleh Rasulullah, jatuh cincin sampai dikuras hati tidak ketemu. Jadi para ulama membahasnya sangat panjang. Jadi memang sumur bersejarah. Itu bapak-bapak silakan sholat. Masya Allah, ini Masjid Kubah dalamnya. Alhamdulillah bisa videokan kita. Ini masuk dalamnya. Ini kubahnya di atas. Mana ini titik di atas katanya mana? Titik atas ada? Iya. Yang ada titik. Masya Allah, wangi sekali dalamnya. Ini yang dibangun Rasulullah langsung pakai tangannya dulu. Sana Pak, bareng-bareng kan. Masya Allah. Ini mimbarnya seperti kayu Jepara ya, tapi ukurannya ciri khas Arab ya, agak kaku modelnya. Kalau Jepara kan banyak lengkungan-lengkungan. Nah, ini kubahnya. Dari bangunan atasnya, ini ada AC-nya di sini. Nah, masjidnya semacam ini kawan. Semoga bisa dijumpakan kembali ke sini dan teman-teman juga punya kesempatan untuk berdoa di Masjid Kubah yang dimuliakan Allah. Karena Nabi Muhammad
yang mendirikan langsung masjid ini dengan tangannya langsung dalam membangun masjid ini. Kita coba keluarnya di pintu utama. Nah, di sini pintu utama. Mohon apa? Saya lewat. Nah. Yang di belakang cuma putri. Ini banyak yang mendokumentasikan, karena sekarang boleh mendokumentasikan ya, tidak dilarang, karena supaya media sosial ini tidak terlalu banyak negatif yang beredar, juga banyak hal-hal yang positif yang bisa membuat dampak yang lebih baik. Karena kalau kita dokumentasi hanya hal yang buruk, walaupun banyak yang lihat, tapi ya harus diimbangi dengan hal yang baik di media sosial. Nah, ini banyak yang mendokumentasikan ya. Nah, ini ada burung di sana kan, ada burung, coba kita lihat, ada burung terjebak di sana. Nah, ada burung di sana, dia bingung cari keluarnya. Nah, bingung dia. Sudah, kita cabut dulu karena dikasih waktu, batasan waktu, kita harus cabut. Ini jamaah aja di keluar juga ini, keluarnya di sini, kita keluar. Jangan lupa naruh sandalnya tadi di nomor bapak, kita harus ambil karena kita satu grup rombongan, harus keluarnya harus sama-sama ya. Dokter Andes Muslih. Oh iya, hati-hati. Ini kamar mandinya sebelah sana. Nah, sebelah situ kamar mandi sama WC. Seperti ini ciri khas orang-orang di masjid-masjid Arab sini, semua kamar mandi itu di luar masjid. Ya, nggak ada yang di dalam, Pak ya. Mungkin menjaga ini, Pak. Sama Pak Demit. Wah, Pak Demit. Dari mana, Pak Demit? Pati. Oh, ini Pati. Pati ini daftarnya sampai Semarang. Enggak, ini kan di angkatnya sama bus. Oh, ini bosnya, Pak, yang Semarang, alhamdulillah. Mas Aris gitu. Oh, Mas yang gendut itu? Enggak Ikut bulannya? enggak ikut. Oh, jenengan sendiri? 3 orang anak buahnya. Semua tiganya ikut? Ya. Cowok semua, Pak? Cowok semua. Alhamdulillah. Ini bosnya di mana? Semarang? Semarang. Kerja di mana, Pak? Itu loh, boiler itu loh ya, Pak. Boiler? Mesin sing gede-gede no, Mas, yang pabrik no Wadimor, sing Oh. boiler ya. Jenengan kerja di situ? Mboten niku nek kula sing bagian bangunan, nek pas bosnya bangun mriko mboten niku. Langganan jenengan. Wah, ini loh. Loyalitas di perusahaan itu akhirnya yang membuahkan hasil seperti ini. Tidak hanya gaji saja, kepercayaan juga di umrohke, Pak ya. Alhamdulillah. Ini pun ping sekawan niki. Jenengan? Mboten. Oh, 4 orang Mas sudah diumrohke. 4 angkatan. Oh, 4 angkatan, Yang Pak. pertama 2 kali. Oh, nggih. Supirnya sama kantor. Terus yang kedua kali kantor lagi. Terus yang ketiga kali supir tronton sama bengkel. Yang keempat ini saya sama bengkel 2. Oh, bosnya siapa namanya, Pak? Pak Aris Irawan. Semoga Pak Aris Irawan banyak rizkinya, Pak ya. Iya, dilimpahkan rizkinya, sehat selalu, bisa ngumroh ke seperti Pak Demit ini seterusnya. Amin. Sajangi berapa, Pak? Ya, siap-siap apa Mas? Ini ceritanya Pak Semit pas disuruh haji, suruh umroh. Dipanggil terus jangan siap-siap 3 bulan umroh gitu. 4 bulan ya. Sekitar 4 bulan. Mesti nangis biasanya, Pak? Ya, cara terharu nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nanti mau supaya kalau tak bantu foto. Nah, ini dari biro-biro dikasih apa namanya? Oh, ini Jepang ini. Dari Jepang pun banyak rombongannya. Kemarin kita ketemu di Masjid Nabawi juga Mekah. Ini kayaknya sama ini siklus perjalanannya. Hari ini juga dijumpakan di Masjid Kubah. Kelihatan sekali kalau Jepang karena sedikit jamaah Jepang ini. Yang banyak itu adalah negara Indonesia pastinya. Ini Indonesia semua ini. Misi ibu-ibu, misi. Nah, ini Indonesia. Lalu banyak kedua orang ini Pakistan biasanya. Selain pekerja mereka juga banyak yang umroh. Nah, kondisinya mendung kayak gini, panas banget.
Oke. Nah, ini kita buat foto. Bentar. Oke, kita balik. Ini belakang kita ada Masjid Kuba. Memang tidak lama-lama karena banyak jamaah yang harus ngantri di sana. Dan itu ada titik hitam katanya, ada titik hitam yang dulu katanya Rasulullah pernah berdiri di situ untuk berdoa. Nah, tadi saya lihat belum ketemu saya. Katanya di tengah. Tadi saya malah ngejarnya ke depan, ke dekat imam. Ya tidak apa-apa mungkin karena tidak rizkinya, tapi ya yang penting kita ada niat ya. Dan yang pasti ini adalah masjid yang penuh dengan story. Apalagi ini dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi pertama masjid yang pertama kali dibangun. Nah, ini bis-bis Arab kayak gini, nggak mau ngantri mereka. Ayo. Alhamdulillah, Bapak Yai Imron, Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, dikasih, Alhamdulillah. Ya, sambil menerima snack yang dibagi Ustaz Imron, mohon perhatian. Menanyakan dari kemarin yang mau beli kurma muda, tapi saya sarankan jangan beli sekarang, karena kalau beli sekarang saya bilang kemarin di Mekah busuk, hitam. Kalau sekarang ini mau ke kebun kurma ya, Lin, ini mau ke kebun kurma sama ayah Lin. Nah, belikan apa Lin? Belikan apa? Nyoba sepuasnya, Bu. Di sana. Ini berapa? 40 rial. Yang premium ada? Yang original. Premium ya. Yang mana? Nggak, contohnya mana? Kalau contoh ya cuma ada yang asin ya. Ini yang asin. Original nggak ada? Nggak ada yang Sampelnya? sampelnya nggak ada. Nggak ada. Ayo nih coba rasa. Dicoba gratis loh ya. Dicoba gratis loh. Ya. Kan kebun kurma. Coba aja gratis. Coba aja. Ditunggu kebun kurma dulu. Kurma muda, halal makan halal. Kurma muda. Yang nggak dingin ada nggak sampelnya? Tidak ada. Dingin udah nggak masih yang lain. Khasiatnya apa? Penyebutkan
Ah, kurma muda sih itu. Cepet. Ini cepet kan, musimnya kan? Ramainya di kebun kurma kayak gini. Ini 5. Oh. Dah 5 jeruk. Ya, mana jus? Dah 5 jus, jeruk jus, fresh jus, original jus, mana jus, mana? Mari silakan. Nah ini semacam kebun kurma. Yang di sini jualan bakso, jualan macam-macam. Kita tadi beli buah tin ya. Katanya buah penyembuh. Patini wa zaitun. Sudah kita beli 1 kilo tadi. Harganya 20 real. 20 real itu 20 kali 4.300-an ya. Jadi sekitar 800. Ya 100.000 anggap aja 90.000 100.000 lah. Ini sini ada sampel-sampel ya, bisa free ambil itu. Kita coba untuk muru lagi. Yang free dulu aja. Anggur. Kurma muda. Kurma muda tadi lumayan enak ya, tapi dingin dia. Ini ada rokok, teh manis, teh susu, mie gelas ya. Coba lihat, orang Indonesia ini, bahasa Indonesia gitu ya. Ini sampel mas, boleh ambil? Boleh. Oh. Dingin nih pak ya? Dingin seger manisnya pas. Oh, enggak, maksudnya enggak ada yang original. Oh, kalau begini original bukan? Bukan, enggak, maksudnya yang ada dingin kan, kulkas kan? Oh. Karena ini kan musimnya katanya. Udah musim ya. Ini kurma murah-murah. Ada yang 30 real, ada yang macam-macam. Coba Bu, tak nyoba benar. Nah ini safari, ini 30 real. Ini safari 30 real. Ini Soani juga 30 real. Ini 4 lila. 45. Tanah Arab asli Madinah 1 kilo 70 rial. Selain ini
اشتروا النبي اللي عاوز يشتري انا ما اشتريت فر Ramai sekali. هناك زقين Nah, udah cari. Halal. Kita cari yang halal ya. Itu tadi nanya korma ajwa alia itu harganya 70 rial. Mahal, memang mahal, itu korma paling mahal. Cuman tadi kita tanya sama tuan guru Hijran tadi, kita titip cuman harganya dikasih harga 60 rial. Nah, kita beli sama tuan guru Hijran karena lebih murah dan lebih meyakinkan ya, karena beliaunya orang sini. Kita cari tempat yang free dulu. Kayaknya sudah nggak ada, tak saja nggak ada. Mungkin udah masuk. Mungkin cari saya malahan. Coba di bis aja. Sebelah kiri Pak yang kosong. Nah ini pada keluar kawan. Ini ramai sekali. Sudah pada keluar Pak? Oh, belanja. Oh ini belanja lah? Mau bayar. Oh mau bayar. Jadi bayarnya di sini, kanan kiri tempat belanja. Ini yang bawa keluar nggak tahu ya akhirnya. Mana adanya? Oh ada yang jaga. Wah ini. Ya. Sate Imron ini. Nunggu orang tua ini. Wah. Nunggu orang tua, kita jalan. Jabal Uhud. Ini banyak kenangan ketika perang ya. Jabal Uhud. Ini kita nggak usah naik ke atas. Kan ada bukit yang untuk ketika zaman sahabat itu suruh 50 orang yang di atas sana itu untuk jangan turun karena prajurit panah ya, tapi ceritanya turun dan akhirnya banyak sahabat yang terbunuh. Nah, ini foto-foto dulu untuk kenangan. Nah ini Jabal Uhudnya di atas. Ini di sini banyak burung-burung. Jadi kayak di kota Mekah, Madinah, burung merpati ini sangat dipelihara. Bahkan kalau menyelakai itu ada dendanya. Katanya seperti itu. Makanya terpelihara semua. Oh, cowok sana. Kita lihat sana. Monggo Bu, depan Bu. Cowok sana Mas. Sana. Mbak sini. Masuk sana, pojok sana. Nah. Kita foto dulu di sini. Supaya orang-orang kafir tidak menyerang Rasulullah dan para sahabat dari arah kiri, ya kan? Jadi selalu ditahan dengan pemanah. Nah, ketika kemudian terjadi perang, diawali 1 lawan 1, ternyata mereka kalah. Kemudian dalam perang yang bersamaan mereka kalah, lari ke sana, ke selatan. Orang-orang kafir lari ke sana. Yang tidak lari pasukan Khalid bin Walid. Jadi sayap kanan, sayap kiri dikomandoi oleh Ikrimah. Siapa Ikrimah itu? Anaknya Abu Jahal. Kemudian Khalid bin Walid, anaknya Walid bin Mughirah, orang paling kaya di Mekah. Setiap hari tidak pernah kerja, hanya main kuda dan pedang.
Khalid bin Walid itu di perang Mu'tah itu kan, itu memiliki 90 pedang dan patah semuanya. Dan beliau luka, ada 90 luka sejak terjadi perang dia ikuti bersama Rasul, itu di depan semuanya. Artinya dia tidak pernah melarikan diri. Dan dia tidak mati di medan perang. Apa komentar para ulama? Kalau mati di medan perang, dia dijuluki oleh Rasulullah, apa julukannya? Syahid. Saifullah, pedang Allah yang terbunuh. Nah, kalau pedang Allah patah kan, tercela Allah kan, makanya dia tidak berhasil mati di medan perang. Nah, Khalid bin Walid tidak lari. Ketika semua orang kafir lari ke sana, Khalid bin Walid mosok ke sana. Padahal Rasulullah sudah berpesan sama 50 pasukan kemana, apapun yang terjadi jangan turun sampai tubuhku tercapek-capek oleh musuh, jangan turun sebelum ada komando. Ternyata 40 pasukan ini bingung waktu itu kan, wah kalau kita tidak turun tidak dapat harta ghanimah kan. Sampai akhirnya terjadi perdebatan, yang 40 turun, yang 10 tinggal di sana. Oleh Khalid bin Walid, tadi ada sungai kan, bergerak sini Khalid sampai akhirnya membunuh yang 10, sehingga terjadilah perang di mana wajahnya juga, wajahnya mirip semua ya kan, dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini ingin bebas sebagai dia hanya membunuh Hamzah. Kemudian Mus'ab bin Umair, Mukri, Ustaz yang pertama kali dikirim ke sini untuk mengislamkan banyak orang di sini juga dibunuh pemegang bendera kaum muslimin. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh yang terbunuh. Kemudian Rasulullah diungsikan sampai ke sana, ada menara masjid itu. Di sana ada dua. Sekarang bawahnya sudah dijadikan kafe, tempat sholat duhurnya Rasulullah, tempat persembunyian Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Wallah, kalau Bapak Ibu berhasil masuk, itu sampai sekarang debunya masih wangi. Jadi seperti yang diterangkan bahwa keringatnya Rasulullah itu harum, lebih harum dari minyak kasturi mana. Saya berhasil masuk ke sana dulu sebelum ditutup, sampai anak-anak kampung itu ngambilkan debu, wallah, dicium ya Pak, dicium. Luar biasa. Duduknya Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar itu kalau beliau duduk di batu sama-sama, itu seperti posisi makam sekarang. Pundaknya Rasulullah sejajar dengan kepalanya Abu Bakar, pundaknya Abu Bakar sejajar dengan kepalanya Umar. Nah, itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tidak cukup sampai situ, setelah terbunuh ada 70 syuhada, Hamzah itu dimutilasi. Dalam sejarah Islam Arab baru pertama kali ada orang sudah terbunuh dimutilasi. Kemudian Mus'ab bin Umair juga dimutilasi, sehingga ada Syekh Yusuf yang diundang oleh raja waktu itu untuk menguburkan lagi karena ada banjir, kemudian tergeser ke situ. Sekarang makamnya di situ, tadinya kecil. Itu tersingkap semuanya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran bahwa orang yang mati itu sudah mati. Syekh Yusuf memberikan kesaksian dalam buku sirah yang dikarang oleh Dr. Tariq Suwaidan. Demi Allah, saya termasuk yang menyaksikan. Ketika saya angkat jenazahnya, seperti baru saja meninggal, mengucurkan darah segar. Saya hanya mengenali dua jasad itu, Hamzah dan mari kita memberi salam kepada Oh, itu yang mana? Yang di atas depan itu? Di panah-panah yang itu, sebelah kanan itu tadi. Itu yang ini. Apa tadi? Yang dibuat panah tadi? Bukan. Yang anak panah di dalam, di atas itu. Nah. Sini panas ya. Harus pakai topi kalau bisa. Ini juga topi. Oh iya. Makin panas, kita kejar di atas, di depan. Ini jamaahnya banyak sekali. Nah, keadaan kayak gini ya. Nah. Situasi kayak gini, jadi nanti kalau yang umroh ke Jabal Uhud kayak gini.
Ini apa aja Pak Yai? Pak Tuan Guru ini apa ini? 70 syuhada yang gugur di tempat ini di sini. Oh. Nah, yang ada tandanya itu makam Sayyidina Hamzah. Oh, Hamzah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair sama Abdullah bin Jahsh. Nah, ini yang ada batu nisannya. 3 jenazah dimakamkan. Ada penjelasan dari Ketua Hujjah, mendekati ada penjelasan tuh. Biar itu sejarahnya sini. Ya, betul. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Bambang maupun Ustadz Misbah bahwa di Uhud ini area atau lokasi perang Uhud. Kemudian yang gugur di Uhud ini 70 syuhada. Di antaranya adalah pamanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah. Nah, yang dimakamkan di situ ada itu, yang ada batu-batunya itu ada 3 makom di situ. Nah, sebagai takzim kita, terima kasih kita kepada para syuhada Uhud yang telah berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga kita alhamdulillah terlahir dengan kondisi Islam, dan mudah-mudahan kita diwafatkan nanti dalam kondisi Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan salam bersama. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya amman nabi. Ya amman nabi. Sayyidina. Hamzata. Ibn Abdul Muttalib. Assalamu alayka. Ya asad Allah. Wa asad Rasulillah. Assalamu alayka. Ya asad Allah. Wa asad Rasulillah. Assalamu alayka. Ya Mus'ab bin Umair. Assalamu alayka. Ya Abdullah bin Jahsh. Assalamu alaikum ya suhada Uhudin. Jazakallah an ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Lahumul fatihah. Waladhdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang dianjurkan seperti yang sudah dijelaskan bapak-bapak dan ibu-ibu, yang dianjurkan kita berziarah Rasulullah sampai akhir hayat, ziarah ke makam para syuhada Uhud. Nah, monggo yang mau tahlilan masing-masing. Kalau enggak, kita foto bersama, kemudian kita kembali ke hotel supaya kita tidak ketinggalan sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Ayo kita. Ini Indonesia, ada, saya nggak tahu ini apa ini, mungkin ada sejarahnya pakai buku mungkin ya, scan ya. Ada Yemen, Kurdi, Hausa, Indonesia, Dili atau Turki, macam-macam di sini bahasanya. Kita foto-foto dulu kawan bersama Saibah Semarang. Saya cari posisi sebelah kiri. Gunung Uhud ini bergetar waktu Rasulullah naik. Kenapa kok bergetar padahal yang naik adalah Rasulullah? Gunung ini merasa tidak pantas diinjak oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menghentakkan kakinya
kaki beliau seraya bersabda, wahai Uhud, aku Rasulullah dan 2 sahabatku yang akan mati syahid nanti. Luar biasa loh. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka diamlah Uhud ini. Maka beliau Rasulullah bersabda, Jabalun nuhibbuna wa nahnu nuhibbuha. Gunung ini mencintai kita dan kita mencintai dia. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ahadun jabalun minal jannah, satu-satunya gunung yang asalnya dari surga dan akan dikembalikan ke surga. Mudah-mudahan kita di dunia melihat, insyaallah nanti di surga. Amin. Ini kita meninggalkan Gunung Uhud menuju ke satu objek lagi yang harus kita samperin ya, karena kita mengejar sholat duhur di Masjid Nabawi. Jadi sebentar-sebentar aja, tapi alhamdulillah Tuan Guru Hijriah tadi menjelaskan dengan cukup detail ya tentang sejarah Gunung Uhud ya. Ini kembali ke ini ya, Madinah. Kembali ke Masjid Nabawi untuk sholat duhur, tapi sebelumnya ada satu objek lagi katanya yang harus kita datangi. Nah, Madinah ini di akhir zaman nanti Bapak Ibu akan berguncang 3 kali. Setiap guncangan itu akan mengeluarkan orang kafir, akan mengeluarkan orang-orang munafik. Nah, Dajjal itu hidup cuma 40 hari. Nah, bayangkan Bapak Ibu, Dajjal itu hidup di muka bumi ini hanya 40 hari. Akan tetapi hari pertama kasanah, sabda Rasulullah. Hari pertama seperti setahun. Hari pertamanya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami masih hidup pada saat itu, bagaimana kami akan sholat? Apa sabda Rasulullah? Kira-kiralah waktu itu. Umpama kerja dari pagi habis subuh, seberapa lama kita bekerja, datang waktu zuhur. Nah, seperti itu. Kemudian hari kedua kas-sahar, sabda Rasulullah. Hari kedua bagaikan 1 bulan. Kemudian hari ketiga Jadi Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW bukan saja pemimpin, lantas beliau seenaknya mengarahkan, memerintahkan para sahabat benteng-benteng ya. Jadi Rasulullah itu seorang pemimpin yang langsung ikut terjun. Apa yang dikerjakan oleh sahabat dia mengerjakannya, seperti tadi tempatnya tutup ternyata ini, kita harus balik. ikut menggali. Nah, ini galian perang Khandaq ini atas dasar usulan dari salah satu sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Ya, Nah, itu bangunan di atas itu. Ya, ini jam sudah menunjukkan jam 11.15, masih ada waktu bagi yang mau mandi, silakan mandi, perbaharui wudunya, langsung ke masjid. Terima kasih atas kekompakan, atas Assalamualaikum kawan, kita sekarang ini malam terakhir di Madinah. Jadi kayak rasanya eman-eman sekali untuk tidur ya. Ini jam 11 malam waktu setempat. Kalau di Indonesia, coba saya cek waktunya ya. Nah, kalau di Indonesia jam 2, kalau di sini jam 22. Selisih 4 jam, ini jam 10. Ini suasananya masih ramai, biasa sampai jam 3 sampai subuh pun masih ramai kayak gini. Ini suasana kayak gini. Nah, kalau posisi jam-jam segini itu ini sebenarnya jamaah untuk pria ya, jamaah untuk wanita itu yang di seberang-berang sana. Tapi kadang satu grup ya, atau satu jamaah itu biasanya kumpul untuk ngasih kajian ilmu, atau kadang juga untuk ngasih informasi tempat ziarah apa yang akan dilakukan besok ya, seperti itu. Nah, pas ini saya tadi pengennya itu tidur ya, tidur di sini, pengen ngerasain tidur di rumahnya Nabiullah Muhammad SAW. Ini kan tanah ini masih satu area masjid, dan rumahnya itu ya di dalam masjid, rumahnya dulu di belakang. Nanti malam kita akan ziarah. Nanti subuh. Jadi nanti subuh kita akan ziarah jam 4 subuh. Kalau di sini tuh subuhnya jam 5.22 kalau nggak salah, sekitar setengah 6.
jam 4 kita akan ketemu sama teman-teman untuk ziarah makam Rasulullah SAW yang berada di belakang masjid ini, di belakang Raudhah. Nanti ada jalannya. Nah ini sangat eman-eman sekali. Jam 11 sebenarnya. Tadi udah sempat kemas-kemas. Ini jam 10 bukan jam 11 kawan, jam 10. Kemas-kemas koper untuk besok. Pengennya di sini ya, tapi udaranya dingin. Jadi ini November. Kalau mau ke sini pakai jaket yang tebal, apalagi kalau mau ke masjid di pelataran. Kalau di dalam juga dingin karena AC ya. Harus pakai baju yang ketat, pakai jaket yang tebal supaya bisa menghangatkan badan. Ini dingin sekali. Nah ini situasi di depannya kayak gini. Ini ada kajian-kajian ya setiap kalau nggak salah setiap maghrib, isya, lalu ada subuh, itu kajian dari mahasiswa S3 di sini di Madinah, orang Indonesia, kajiannya berbahasa Indonesia. Tapi kita belum pernah ikut ya, mungkin subuh nanti akan kita coba untuk dengerin kajiannya. Itu di pintu 21, lalu pintu ada jadwalnya. Di pintu-pintu tertentu, lalu di kursi, itu ada kursinya. Kursi siapa gitu, saya jadwalnya lupa. Ini posisinya di sini, ini hotel-hotel yang ring 1, ini di sini biayanya super nih, katanya sekitar 50 juta per malam di sekitar depan masjid ini. Hai, malam ini kita jalan-jalan aja, kita videokan situasi jam 10 malam di pelataran Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Yang kota Madinah ini adalah kota hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Tentunya kota ini kota yang damai, tentram, tenang, tidak berisik ya. Dan ketika kita jalan kaki pun penyeberangan jalan pun enak ya, tidak seperti di Mekah yang rame bisnya itu kadang tidak teratur. Nah di sini ada toko jual-jual yang premium di sini yang lumayan mahal tapi bagus. Biasanya produk-produk Turki ya. Kalau yang di pojok-pojok belakang-belakang itu biasanya produk-produk pedagang kaki lima yang murah. Nah ini gedungnya kayak gini. Di sini ada SLC. Ini biasanya adalah SIM card lokal sini. SIM card untuk telepon tapi area sini. Karena agak ribet juga untuk ngisinya, harus ada KTP, paspor dan lain-lain. Dan ada beef ini ya. Ini di sini ada bahasa Indonesia semua ini di sini. Jadi kalau teman-teman umroh haji daerah Madinah, Mekah jangan takut untuk berbahasa Indonesia karena mereka paham dengan bahasa Indonesia. Masya Allah, belanja 5 juta. 5 juta ya, oke. Alhamdulillah, syukurlah, insya Allah datang lagi. Amin. Insya Allah, nanti 2 bulan nanti di sini umrah. Amin. Insya Allah Ta'ala. Amin. Toko Ali Murad di sekolah 50%. Masya Allah, tabarakallah. Ada barkom, ada tasbih, ada dupa, ada jalan bersama, ada banyak. Alhamdulillah, barakat. Muslim. Hai, Bapak Muslim di sini. Alhamdulillah. Sebentar mau kasih hadiah sebentar. Bentar. Masih ada. Wah, sangat baik sekali nih Ali Murah. Sama-sama Linda Baba. Ini buat Bapak Muslim. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Udah dapat uang 20 sama dapat ini juga cashback. Wow, luar biasa. Nanti belanja di Ali Murah. Di Madinah. Di Madinah, Bos Rayyan. Oke, siap. Oke, Bos. Thank you. Nah, di Ali Murah kita dapat harga bagus, dapat diskon, juga dapat parfum. Karena saya bilang ini saya upload di YouTube my channel, akhirnya dikasih bonus. Dan senang karena orang Arab ini memang butuh follower banyak supaya orang datang ke sini. Kita dapat parfum 2 lumayan di Ali Murah.
Nah, pokoknya kalau kesini bawa HP lalu sok-sok bikin vlog nanti dapat harga murah dan bahkan diskon. Kita ada cashback tadi 20 real sama dapat parfum 2. Nah, ini toko-toko banyak di sini. Hotel kita berada di belakangnya itu. Jadi belanja-belanja sini banyak sekali. Yang penting bawa HP ya, nanti dapat harga murah. Apalagi nge-vlog, bawa mic. Mana? Bolanya mau headset. Ini pada main bola di sini. Nah, di sini aksesoris banyak sekali di sini. Ini hampir jam 11 malam tapi masih banyak. Thank you. Tadi yang nawarin 50.000. Nawarin apa di 50.000? Nawarin apa tadi? Mahar. Apa? Tadi loh. Ada yang nawarin kita. Pokoknya kota Madinah itu kota tenang ya, tidak rusuh gitu. Damai. Dan ada polisi di setiap gang. Kayak di Mekah juga, cuman Mekah itu sering sering berpro kontra dengan dengan pedagang kaki lima, sering diusir ya. Kalau di sini memang pedagang-pedagang banyak dibiarin karena memang sudah alokasi ya, nggak ada pedagang di pinggir-pinggir. Oh ini kebab ya, kebab khas Arab. Nah, yang sering dipakai orang Indonesia itu yang kayak gini, Dar Al Naim, Kayan International Hotel di Star ini. Lalu yang paling kenal adalah Emaar Royal itu karena di pojok situ, masuk itu restoran Indonesia. Itu ya, di pojok sana restoran Indonesia sama restoran Jawa. Nah, hotel kita di Altar International Hotel ini, ya mungkin karena murah ya, tapi ya lumayan lah. Ini ring 4 ya termasuk. Kalau jalannya ya mungkin sekitar 500 meter, 400 meter lah ya, 300 sampai 500 meter. Tapi karena jalannya luas, datar, dan lebar, ya, dan banyak pedagang, akhirnya ya nggak kerasa. Mungkin sekitar 300-400 meter lah. Kita nyebrang dulu. Nah, hotel-hotel sini pasti banyak orang Indonesia, makanya banyak yang berbahasa Indonesia semuanya. Lalu ada restoran yang khusus orang Indonesia, orang Malaysia, khusus ya. Jadi kalau di dalam restorannya itu dipisah-pisah antara orang Eropa, orang Turki itu Timur Tengah sama orang Asia. Ada 3 atau 4 restoran di atas, walaupun satu ruangan tapi beda tempat menunya. Dan nggak boleh saling minta. Tadi ada orang minta, orang Pakistan atau orang meminta ambil buah di Asia, nggak boleh karena memang ada hitungan semua. Ini orang-orang yang ngerokok di depan-depan kayak gini kayaknya bebas. Jadi memang kota-kota yang tenang ini. Nah, ini merokok semua. Wih. Ini orang rokok semua. Mantap. Kata-kata hari ini, Pak. Aduh. Dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini ingin bebas tadi. Dia hanya membunuh Hamzah. Kemudian Mus'ab bin Umair, Mukri, Ustadz yang pertama kali dikirim ke sini untuk mengislamkan banyak orang di sini, juga dibunuh pemegang bendera kaum muslimin. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh yang terbunuh. Kemudian Rasulullah diungsikan sampai ke sana, ada menara masjid itu. Di sana ada surah. Sekarang bawahnya sudah dijadikan kafe, tempat sholat zuhurnya Rasulullah, tempat persembunyian Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Wallah, kalau Bapak Ibu berhasil masuk, itu sampai sekarang debunya masih wangi. Jadi seperti yang diterangkan bahwa keringatnya Rasulullah itu lebih harum dari minyak kasturi manapun. Saya berhasil masuk ke sana dulu sebelum ditutup, sampai anak-anak kampung itu mengambilkan debu, wallah, dicium ya Pak, dicium.
luar biasa. Duduknya Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar itu kalau beliau duduk di batu sama-sama itu seperti posisi makam sekarang. Pundaknya Rasulullah sejajar dengan kepalanya Abu Bakar, pundaknya Abu Bakar sejajar dengan kepalanya Umar. Nah itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tidak cukup sampai di situ, setelah terbunuh ada 10 syuhada, Hamzah itu dimutilasi. Dalam sejarah Islam Arab baru pertama kali ada orang sudah terbunuh dimutilasi. Kemudian Mus'ab bin Umair juga dimutilasi, sehingga ada Syekh Yusuf yang diundang oleh raja waktu itu untuk menguburkan lagi karena ada banjir, kemudian tergeser ke situ. Sekarang makamnya di situ, tadinya kecil. Itu tersingkap semuanya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran bahwa orang yang mati itu sudah mati. Syekh Yusuf memberikan kesaksian dalam buku sirah yang dikarang oleh Dr. Tariq Suwaidan. Demi Allah, saya termasuk yang menyaksikan. Ketika saya angkat jenazahnya, seperti baru saja meninggal, menunjukkan darah segar. Saya hanya mengenali dua jasad itu, Hamzah dan mari kita memberi salam kepada Oh, itu yang mana? Yang di atas depan itu? Di panah-panah yang itu, sebelah kanan itu tadi. Itu yang apa tadi? Yang dibuat panah tadi? Bukan. Yang anak panah di dalam itu, di atas itu. Nah. Sini panas ya. Harus pakai topi kalau bisa. Oh iya. Makin panas, kita kejar di atas, di depan. Ini jamaahnya banyak sekali. Nah, kadang kayak gini ya. Situasi kayak gini, jadi nanti kalau yang umroh ke Jabal Uhud kayak gini. Ini apa aja Pak Yai? Pak Tuan Guru ini apa ini? 70 syuhada yang gugur di tempat ini di sini. Oh. Nah, yang ada tandanya itu makam Sayyidina Hamzah. Oh, Hamzah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair sama Abdullah bin Jahsh. Nah, ini yang ada batu nisannya. 3 jenazah dimakamkan. Ada penjelasan dari Ketua Hamzah mendekat ini ada penjelasan Bu. Dia itu sejarahnya sini. Ya, betul. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Bambang maupun Ustadz Misbah bahwa di Uhud ini area atau lokasi perang Uhud. Kemudian yang gugur di Uhud ini 70 syuhada. Di antaranya adalah pamanda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Nah, yang dimakamkan di situ ada itu, yang ada batu-batunya itu ada 3 makom di situ. Nah, sebagai takzim kita, terima kasih kita kepada para syuhada Uhud yang telah berjuang bersama Rasulullah SAW menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga kita alhamdulillah terlahir dengan kondisi Islam
dan mudah-mudahan kita diwafatkan nanti dalam kondisi Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan salam bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman nabi. Ya amman nabi. Sayyidina. Sayyidina. Hamzata. Ibn Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya asadallah. Ya asadallah. Wa asada rasulillah. Wa asada rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya asadallah. Wa asada rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab Ya Mus'ab bin Umair. bin Umair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah bin Jahsh. bin Jahsh. Assalamualaikum. Ya Suhada Uhudin. Jazakallah an ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Lahumul fatihah. Waladhdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang dianjurkan seperti yang sudah dijelaskan bapak-bapak dan ibu-ibu, yang dianjurkan kita berziarah Rasulullah sampai akhir hayat, ziarah ke makam para syuhada Uhud. Nah, monggo yang mau tahlilan masing-masing, kalau enggak kita foto bersama, kemudian kita kembali ke hotel supaya kita tidak ketinggalan sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Ayo kita. Ini Indonesia, ada, saya nggak tahu ini apa ini. Mungkin ada sejarahnya pakai buku mungkin ya, scan ya. Ada Yemen, Kurdi, Hausa, Indonesia, Gili atau Turki, macam-macam di sini bahasanya. Kita foto-foto dulu kawan bersama Saibah Semarang. Nah, saya cari posisi sebelah kiri. Gunung Uhud ini bergetar waktu Rasulullah naik. Kenapa kok bergetar padahal yang naik adalah Rasulullah? Gunung ini merasa tidak pantas diinjak oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menghentakkan kaki beliau seraya bersabda, wahai Uhud, aku Rasulullah dan dua sahabatku yang akan mati syahid nanti. Luar biasa loh. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka diamlah Uhud ini. Maka beliau Rasulullah bersabda, Jabalun nuhibbuna wa nahnu nuhibbuha. Gunung ini mencintai kita dan kita mencintai dia. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ahadun jabalun minal jannah, satu-satunya gunung yang asalnya dari surga dan akan dikembalikan ke surga. Mudah-mudahan kita di dunia melihat, insyaallah nanti di surga. Mari Bapak Ibu. Ini kita meninggalkan Gunung Uhud menuju ke satu objek lagi yang harus kita samperin ya, karena kita mengejar sholat duhur di Masjid Nabawi. Jadi sebentar-bentar aja, tapi alhamdulillah Tuan Guru Hijriah tadi menjelaskan dengan cukup detail ya tentang sejarah Gunung Uhud ya. Ini kembali ke ini ya, Madinah, kembali ke Masjid Nabawi untuk sholat duhur. Tapi sebelumnya ada satu objek lagi katanya yang harus kita datangi. Nah, Madinah ini di akhir zaman nanti Bapak Ibu akan berguncang 3 kali. Setiap guncangan itu akan mengeluarkan orang kafir, akan mengeluarkan orang-orang munafik. Nah, Dajjal itu hidup cuma 40 hari. Nah, bayangkan Bapak Ibu, Dajjal itu hidup di muka bumi ini hanya 40 hari. Akan tetapi hari pertama kasanah, sabda Rasulullah. Hari pertama seperti setahun. Hari pertamanya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami masih hidup pada saat itu, bagaimana kami akan sholat? Apa sabda Rasulullah? Kira-kiralah waktu itu.
Umpama kerja dari pagi habis subuh, seberapa lama kita bekerja? Datang waktu zuhur. Seperti itu. Kemudian hari kedua kas-sahar, sabda Rasulullah. Hari kedua bagaikan 1 bulan. Kemudian hari ketiga Jadi Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW bukan saja pemimpin, lantas beliau seenak